Saat investasi ala Yusuf Mansur kembali bermasalah. Ini bukan kriminalisasi atau penistaan ulama. Kasus ini sudah lama ramai sebetulnya sejak 2013. Jauh sebelum isu-isu tersebut bergulir, berawal dari bisnis patungan usaha dari dana jemaah. Dana patungan tersebut dipakai untuk mengakuisisi hotel dan mengubahnya menjadi hotel bagi jemaah haji dan umroh. Dasarnya baik sebetulnya dari kepercayaan Yusuf Mansur bahwa Indonesia ini sangat kaya dan bisa menjadi negara adidaya, sehingga bagaimana caranya agar bisnis properti jangan sampai dikuasai oleh asing. Konsep yang dijual adalah bisnis patungan tersebut merupakan dana dari umat, oleh umat, dan untuk umat. Pada bulan Juli 2013, saat itu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sudah pasang mata terhadap bisnis Yusuf Mansur tersebut. Ingat, 2013 Presiden RI belum Joko Widodo, melainkan adalah masih Susilo Bambang Yudhoyono. Mengapa perlu saya tulis di sini? Sebab pasti ada kaum suku pendek yang marah-marah dan ujung-ujungnya sok membuat teori konspirasi ini adalah ulah rezim Joko Widodo. Alasan OJK saat itu bisnis umat tersebut tidak mematuhi aturan pasar modal, apalagi menjanjikan keuntungan hingga 8%. Mereka juga menyarankan Yusuf Mansur membuat perusahaan publik sebagai payung. Soalnya kegiatan penghimpunan dana masyarakat hanya bisa dilakukan oleh emiten atau perusahaan yang telah menjadi perusahaan publik. Saat itu OJK tidak memberi sanksi karena usaha ini pun sempat dihentikan. Pada bulan Agustus 2013 di Gor Amongrogo, Yogyakarta, Yusuf Mansur mendeklarasikan koperasi Daku. Disitulah Yusuf Mansur mengatakan bahwa pembentukan koperasi itu sebagai salah satu jalan resmi dan restu izin dari pemerintah atas tawaran investasi yang dikelolanya. Disebutkan pula bahwa acara itu dihadiri oleh Gita Wirjawan, Menteri Perdagangan saat itu, dan Aris Mufti, Ketua Umum Asosiasi BMT Indonesia. Posisi Yusuf Mansur sendiri adalah sebagai pengawas Dewan Syariah. Adapun restoran awal menjadi anggota sebesar 400.000. Namun demikian, manajemen koperasi menyarankan agar peserta atau nasabah mencantumkan dana 1.400.000 ataupun 400.000, yaitu 400.000 untuk keanggotaan dan awal 1 juta adalah untuk modal tambahan. Yusuf Mansur baru menyampaikan entitas bisnis investasi ke OJK per 3 September 2013 lalu dengan konsep koperasi biasa dan koperasi simpanan pinjam yang disebut Darul Quran atau Daku. Bentuk koperasi ini sudah disetujui, namun saat itu OJK belum tahu apakah dana umat sebelumnya akan dimasukkan ke situ atau tidak. Pun bisnis hotelnya juga tidak dijelaskan ke OJK secara rinci. Kemudian OJK saat itu adalah memberi alternatif. Kalau melibatkan investor lebih daripada 300 orang dengan dana minimal 3 miliar, itu harus masuk dan izin ke pasar modal. Kalau kurang dari itu, maka membentuk koperasi. Tapi kalau soal bisnis hotel biasa yang harus ke dinas pariwisata, atau bahkan kalau cuma sedekah saja, ini bisa membentuk yayasan. Masalahnya ini kan ada imbal hasilnya atau yield, ini yang harus dijelaskan. Namun pada 2014 kembali usaha Yusuf Mansur mendapat sorotan. Bisnis di bawah payung PT Feritra Sentosa Internasional atau VSI menuai masalah. Para mitra tidak bisa melakukan transaksi dengan VPay yang merupakan alat pembayaran berbagai jasa.
muncullah kembali desakan agar otoritas jasa keuangan atau OJK sebaiknya mulai memikirkan produk-produk investasi atau istilahnya adalah produk hibrid yang ditawarkan berbagai pihak. Termasuk bisnis sang ustadz yang menawarkan jasa pembayaran dengan skema serupa mulai multi level marketing. Nah, masalah kembali muncul. Pelapor Darmansyah warga Surabaya adalah anggota jamaah Yusuf Mansur. Awalnya ada pengusaha Yogyakarta yang ingin membuat bisnis dan menggandeng PT Moya Group. Bisnis berupa hotel itu butuh investor, dikaitlah sang ustadz bernama asli Jam'an Nur Khotib Mansur ini. Ia menawarkan bisnis investasinya itu dengan payung Feritra Sentosa Internasional atau VSI. Pada kelanjutannya investasi itu tidak jelas. OJK juga sudah menyatakan VSI ilegal, kata Sudarso, pengacara Darmansyah. Darmansyah menginvestasikan uangnya total adalah 48,6 juta rupiah. Belakangan dia merasakan ketidakberesan pada investasi kondotel Moya yang ditawarkan Yusuf Mansur. Dia lalu melaporkan sang ustadz ke Mabes Polri pada Agustus 2016. Semua pihak terkait dipanggil oleh penyidik untuk dimintai keterangan, termasuk Yusuf Mansur. Yusuf Mansur mengakui dan soal kesalahannya itu, ujar Sudarso. Polda Metro Jaya memediasi kasus tersebut dan terjadilah perdamaian. Pada Februari 2017 lalu, Yusuf Mansur mengembalikan uang investasi yang disetorkan Darmansyah. Berikut keuntungannya, total yang diterima adalah 78,6 juta rupiah. Ada banyak pasal dalam perjanjian damai itu. Selain Darmansyah, pihak kedua diharuskan mencabut laporan ke polisi. Yusuf Mansur selaku pihak satu juga meminta agar pengambilan uang investasi itu disosialisasikan kepada investor lain, termasuk mensosialisasikan ke investor lain. Dari teman Darmansyah saja sedikitnya ada 6 orang yang bergabung, ini belum yang lainnya. Nah, di Medan pun saat ini ada Rosmanizar yang juga investor dan jamaah Yusuf Mansur yang membuka posko senada dengan Darmansyah untuk mendata korban investasi Yusuf Mansur ini. Yang mengejutkan dari kisah Rosmanizar ini adalah fakta bahwa mereka tidak menandatangani perjanjian investasi apapun dan hanya bermodal kepercayaan saja pada sang ustadz. 1 November 2012 yang Yusuf Mansur datang ke Hotel Kanaya di Jalan Darussalam Medan untuk mengisi acara pengajian. Dia menyampaikan keinginannya untuk membangun Hotel City yang akan menjadi tempat transit jamaah umrah. Dia lalu bilang, saya butuh 10 orang yang mau berinvestasi 100 juta rupiah. Ternyata angkat tangan lebih dari 10 orang, ucapnya. Yusuf Mansur mengatakan butuh 20 orang berinvestasi 50 juta, yang angkat tangan lebih daripada 20 orang. Terakhir Yusuf membutuhkan 50 orang yang mau menginvestasikan 10 juta dan yang angkat tangan adalah dari 50 orang. Dalam satu malam itu saya kira 5 miliar sampai 6 miliar terkumpul, ucap dia. Malam itu orang-orang menyerahkan uangnya secara tunai tanpa tanda terima dan pernyataan. Yusuf Mansur hanya mengatakan hak-hak mereka sebagai investor akan dipenuhi. Dari kasus ini ada beberapa hal yang bisa kita petik. Yang pertama adalah jangan mudah tergiur dengan yang namanya investasi. Siapapun yang mengajak Anda, apakah itu pejabat ataupun pemuka agama, cek dulu ke OJK apakah perusahaan investasi itu resmi, ada izinnya, dan apakah cara main mereka prosedural atau tidak. Jadilah investor yang cerdas. Yang kedua, melakukan investasi tanpa ada perjanjian hitam di atas putih. Memang yang namanya investasi itu ada resiko untung ruginya. Namun perjanjian membuat Anda maupun perusahaan penghimpun dana punya payung hukum yang jelas dan masing-masing pihak paham hak dan kewajibannya. Kalau Anda ditawari pemuka agama hal seperti itu, pastikan dulu ini sedekah atau investasi. Kalau sedekah maka sah saja tanpa perjanjian hukum, kecuali Anda mewakafkan sesuatu misalnya.
Karena kalau sudah diniatkan sedekah artinya Anda sudah ikhlas melepas. Tapi jika itu adalah investasi, ya berlakulah seperti seorang investor, termasuk memahami prosedur yang ada. Yang keempat ini adalah sebuah tantangan bagi OJK untuk menyelidiki model investasi milik Yusuf Mansur maupun investasi lain yang sejenis. Masalah ini sudah bertahun-tahun terjadi. Bisa saja korbannya lebih banyak daripada yang berani bersuara. Sebab dulu pun saat kasus ini pernah mencuat dan banyak netizen berkomentar, malah ada segelintir orang yang menyangkut pautkan dengan soal agama. Mereka yang mengkritik atau tidak setuju dipandang menfitnah ulama, sampai ada yang dituding kafir dan tidak paham agama. Padahal konteks masalah ini adalah soal bisnis. Yang kelima, tentu Yusuf Mansur tidak bisa hanya mengandalkan jamaahnya saja yang merasa dirugikan untuk mensosialisasikan kemauannya untuk bertanggung jawab dan mengganti dana mereka. Mereka juga harus jemput bola. PT VSI tentu seharusnya punya data siapa saja yang menyetorkan uangnya. Atau memang seperti itu yang dikisahkan oleh Rosmanizar bahwa uang masuk tunai tanpa tanda terima atau catatan apapun. Kalau begini berarti PT VSI sendiri sangat tidak profesional di dalam bekerja. Demikian ditulis oleh Rahmatika. Terima kasih.